Sampai di mana, Man? Wal khamisu. Ini satu di atas ya. Adab orang masuk masjid ya. Iya, adab orang masuk masjid. Wal khamisu, adab yang kelima nih. Adab itu tata cara. Tata cara orang masuk sopan santun. Karena kalau kagak ada adab ya. Man la adaba lahu la ilma. Orang kalau kagak punya adab nggak punya ilmu. Sekalipun ilmunya banyak, adab kagak. Lah kagak punya ilmu dia. Ya berarti kagak dipakai. Wal khamisu, yang kelima adab orang masuk masjid, alla yamurra baina yadil musolli. Jangan lewat di depan orang sholat. Kalau ada yang lewat depan orang sholat, boleh dijorogin. Jorogin aja. Gitu ya. Kagak boleh. Kecuali bocah. Kalau bocah sih emang lantas lintir aja depan kita. Jangan dijorogin bocah dong. Ya antepin aja bocah begitu, udah mau ngapain bocah. Pokoknya bocah udah susah kan bocah udah. Begitu ya. Masa salah. Kita kagak kasih ke masjid, salah ya. Kita taruh di masjid, dia berisik aja. Jadi pilih deh tuh. Mendingan jangan ke masjid apa mendingan di masjid tuh bocah tuh. Tuh pikirin aja. Ya. Ya siapa tahu dia biasa ke masjid sampai gede dia biasa ke ya kitanya aja sabar udah gitu ya. Kita lagi sembahyang daripada berantem. Nah, ya enggak? Ada yang pulang dari masjid palanya bonyok tuh. Bener begitu? Ya, ntar bahaya lagi. Ya, nggak bedanya kita dulu sama. Di mana aja udah bocah. Ya. Dah. Payah rumul mururu, maka haram lewat baina yadil musolli, di depan orang ya, gitu ya. Gitu ya. Apa lagi? Ya, di depan orang musolli. Apa lagi? Wasit rotihi, dan di depan tutupnya apa tuh? Sama artinya tutupnya tuh penjaganya kayak sajadah gitu ya. Kalau orang dulu dipatok, kalau Nabi kalau sembahyang nggak dipatok depan gitu, supaya orang kagak betul nggak lewat. Solatan sohiyatan, solat yang benar. Bi'tiqodil musolli, di itikadnya orang solat. Walau naflan, sekalipun solatnya solat sun, kagak boleh kita lewat. Kecuali dia solat di jalanan. Solat di jalanan. Tempat orang apa tuh? Orang jalan. Lah, salah dia. Nah, gitu. Kecuali emang semuanya sholat di jalanan bareng-bareng. Nah, biasa apa tuh? Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, dari jalanan keluar-luar gitu ya. Wa ilam yajidil maru tariqon akhara. Sekalipun orangnya lewat kagak ada jalan lagi kecuali itu, tetap kagak boleh. Tungguin dulu orang selesai apa tuh? Sholat. Tuh, bihai sulam yaksir musolli, sekira-kira orang yang sholat kagak sembrono. Kalau udah sembrono, emang tempat jalan dia apain? Dia sholat di pintu, dia apain? Di pintu, di situ dia sholat tengah-tengah, jorogin aja. Nah, kenapa? Sholatnya mengganggu orang lewat. Tuh, makanya gua ajarin kalau datang ke masjid, cari yang kira-kira orang kagak bisa apa tuh? Lewat tempat kita, tuh depan tiang tuh, iya enggak? Masih udah melewatin juga tuh tiang. Oh, kalau orang gitu, ya sebenarnya sih kagak begitu. Kalau orang paham juga kagak dilewatin, atau boleh dilewatin. Kalau kita kan kebiasaannya begitu, kita mah ngaji kek, sembahyang kek, pasti tuh di depan banyak yang kosong sob. Padahal di belakang udah padat, lewatin aja udah kalau begitu. Nggak apa-apa, udah di pundaknya diapain? Dilangkain karena dia sembrono. Ada yang kosong di depan udah kagak maju. Lah kita datang apa? Belakangan. Depan masih apa? Boleh nggak dilewatin? Boleh. Berarti dia yang sembrono, kagak mau ngisi sop yang ada di mana? Di depan. Iya. Jadi kalau udah datang duluan mestinya di mana? Kalau pengen di belakang juga, udah di pojokan nyompot udah.
mau di pojokan ngompot. Ya, dah. Dah ya. Apa lagi? Wa yajuzul murur tuh. Boleh lewat. Iza turra ilaihi la nafaza. Ya. Nahwi gharikin. Tuh. Nabi apa itu? Nahwa gharikin alal mu'tamad. Boleh lewat depan orang sholat kalau terpaksa. Kalau apa tuh? Terpaksa. Waduh, gua kalau kagak lewat gua diubur-ubur orang ini ketangkap gua. Kena ketangkap ini gua kalau gua lewat situ. Emang jalan itu doang. Boleh nggak dilewatin? Pokoknya kalau terpaksa yang kagak boleh jadi apa tuh? Iya, gitu. Ya. Nah, gitu. Contoh, la nafaza yang tidak ada jalan selamat. Contoh nahwa ghorikin. Sompama orang apa lagi? Liin fazi nahwi ghorikin. Untuk nyelamatin orang yang lagi kita ada orang tenggelam depan kita, tapi depan kita ada orang sholat. Kita lewatnya situ doang. Ya, boleh nggak kita lewat depan orang sholat? Boleh, karena kita pengen nyelamatin orang yang lagi atau ada orang kebakaran gitu ya. Nah, atau ada orang lagi maling motor kita lihat ya. Nah, kalau kagak lewat depan orang sholat, waduh kagak keburu ini. Maka boleh jadi lewat depan orang apa tuh? Orang sholat. Orang sholat itu juga jangan marah-marah kalau begitu. Ya enggak, nauhin diri. Tuh, ya. Bal naqalal imamu minal immati, bahkan memindah siapa imam haramain dari imam-imam yang lain jawazahu, boleh lewat depan orang sholat illam yajid thoriqon, kalau dia kagak dapetin jalan lain lagi kecuali itu jalan satu-satunya. Jadi kalau tadi kan kagak boleh, tadi tuh kudu nunggu dulu. Kalau ini kagak udah boleh, udah emang jalan itu doang, ya enggak? Nah gitu. Tapi wahaza doi pun, ini hukumnya mendingan apa kalau gitu? Nungguin aja gitu ya. Nah, apa gimana kalau kebelet pengen apa tuh? Pengen berak, udah di dalam masjid. Pengen apa tuh? Pengen berak, pengen kencing, ya enggak? Kagak ada jalan lain lagi, udah ke jalan situ, boleh enggak? Boleh, daripada lu berak di masjid, rabas aja, ya enggak? Nah ditanya sama orang, lalu tadi orang lawat, kalau semuanya lu langkah-langkahin, gua pengen berak, iya kebelet. Amma in qasorol musolli, tuh. Adapun kalau musolinya sembrono, sholat sembarang, emang tempat orang lewat diapain? Dia sholat, timbian sholat tuh. Sholat dia pi mahalin yaglibu pihil mururu, ya zalikal wakta. Dia sholat di tempat yang biasa orang lewat. Emang tempat orang lewat dia sholat, ya. Kalma topi, tuh ya enggak? Seperti tempat-tempat yang orang muter, orang lewat udah, ya. Autaro kapurjatan pis. Nah ini ada nih. Atau meninggalkan apa sopnya depan. Padahal sopnya depan aja apa? Kosong. Sembahyang di mana? Di belakang. Boleh nggak dilewatin? Boleh, karena memang dia lemah. Ya enggak? Dalam arti kata dia teledor gitu ya. Pisop pin kuda mau di sop depannya. Lewatin aja dulu sendiri. Lah kalau kita lewat ke tempat yang kosong di depan, ngelewatin dia, boleh nggak? Boleh, karena dia sembron. Banyak kagak yang begitu? Banyak kagak yang begitu? Banyak. Berarti ya adalah. Nah yang kagak boleh kan begini. Emang udah rapet, dia lewatin. Pengen sholat di depan tapi datangnya. Iya, pengennya di mana? Padahal udah apa tuh? Tuh kalau begitu boleh jeguk gitu dia. Boleh diapain? Jadi masing-masing. Ada juga orang yang datang duluan kagak ke depan, salah lagi dia tuh ya. Nah, jadi yang bener bagaimana? Kalau datang paling dulu, ya udah isi yang paling di depan. Begitu man caranya man. Gitu. Sebenarnya itu kesempatan kita di depan, ya enggak? Karena di depan adalah paling utama. Makanya kagak dibeda-bedain, siapa aja yang datang paling dulu dia yang berhak di mana? Di sop depan. Makanya kalau ada bocah ada di sop depan, lu jangan usir. Lah salah lu. Ya enggak? Lu belakang, lu belagu banget kalau udah gue itu. Lah jangan, lah kagak boleh. Emang bocahnya pinter ya. Nah, duluan. Ya, diapain? Sono belakang gitu. Malah kalau bocah di depan malah dia jadi kagak berisik ya. Bener gitu?
Nggak berantem jadinya. Lagi emang udah hak dia. Ada itu kitabnya, ada lah. Dia disingkirin sono belakang jangan tuh. Lah kagak boleh bilangin lu jangan boleh. Antepin aja dia. Paktija, kalau bocah sholat begitu kan yang dapat pahala siapa? Kan bapaknya. Bapaknya dapat enggak? Nyanya? Bocah belum wajib sholat, belum wajib puasa, bocah. Tapi yang dapat pahalanya siapa tuh? Pamannya, bapaknya. Pakti jalil muruji, maka dibutuhkan lewat di hadapannya. Ya enggak? Tulisat diha, untuk menutup sop yang di depan yang kosong. Pahala harumu kalau begitu kagak haram. Tuh. Wa in ta'addadati supupu, sekalipun sop yang dilangkain bersop-sop 5 sop ya enggak? Karena memang di depan kosong kagak diisi, maka boleh. Gitu tuh. Cara-cara orang adab masuk masjid. Nah, baru jam 8. Dah. Satu lagi. Wasadisu alla ya'mala fil masjid bi amalid dunya. Yang keenam, orang masuk masjid jangan jualan di masjid. Jualan di masjid nggak boleh. Ya, gitu. Kalau ada orang jualan di masjid, sumpahin, mudah-mudahan kagak laku. Gitu aja. Mudah-mudahan kagak apa? Kagak laku. Jangan ngomongin bisnis di masjid, ya. Masjid tempat ibadah. Jadi kalau kita pengen jualan, nih ada tukang minyak wangi nih, lagi jualan di masjid. Bawa dulu keluar sono minyak wanginya, sono keluar bentar. Jangan ngomong bisnis, keluar dulu, kagak boleh. Karena masjid tempat ibadah. Ada tuh, jangan nyari barang hilang di masjid. Lah kambingnya hilang, pakai speaker masjid. Woi, sampai nemuin kambing gua. Nah, jawab, syukur beda hilang. Gitu. Jadi jangan nyari barang hilang di mana. Nah, lain begini, ada orang sembahyang, jamnya ketinggalan, HP-nya. Lah itu mah wajib di masjid dibilangin, ya enggak? Nah, ini siapa nih yang kehilangan HP? Tuh. Kalau ada yang begitu, jujur itu orang. Biasanya ada kantongin aja juga. Jangan ya. Nah, jujur, ada kunci motor, ya kan? Mestinya kalau kunci motor kagak ada yang ketinggalan. Asal hilang juga motor kagak bisa dinjut dibalik. Bener gitu. Ya, pokoknya di masjid kagak boleh ngomongin masalah dunia. Bi amalid dunia, kerjaan dunia, kahaya bi'a dan jual, awyas taria atau dembel. Jadi jual beli kagak boleh di masjid. Apalagi wayusanu disunatkan ayakula. Ya, disunatkan ini ngomong nih. Ketika kita ngelihat ada orang jualan di masjid atau beli, apa? La arbahallahu tijarataka. Mudah-mudahan lu kagak bakal untung, begitu aja. Ya, lu rugi yang kenceng biar tahu gitu ya. Kalau udah marah, lah emang itu begitu doanya ya. La arbahallahu, mudah-mudahan kagak nguntungin Allah tijarataka, akan dagangan. Kalau ada orang kita lihat jual beli di mana? Di masjid. Hah? Nyumpain dapat pahala, nyumpain begitu. Nah, gitu ya. Nih lagi nih. Wasabiu, yang ketujuh, Allah yatakalama, nggak boleh ngomong bikalami dunia dengan omongan contoh, kanas didolatin, seperti mencari barang yang hilang. Wayusanu disunahkan ayakula, ngomong kalau kita ngeliat ada orang nyari barang hilang di mana, di mas. Iya, la raddallahu alaika. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kagak balikin barang lu. Nyumpain gitu. Jadi nyumpain dapat pahala nyumpain. Ya, gitu. Lain begini, tadi gue sembahyang di sini, HP gue ketinggalan. Lain itu mah. Ini barang hilang di mana-mana, nyarinya di mana? Di masjid. Atau pakai pengumuman di mana? Lain anak hilang. Beda tuh. Barang hilang sama anak hilang lain. Atau orang mati, nyari di mana? Boleh nggak kira-kira? Boleh, orang mati. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tahu nggak anak si Anu tuh nggak pulang, main kemana ya? Tolong dong dibalikin, boleh nggak tuh? Nah, boleh dah kalau gitu dah, karena itu urusan manusia. Ada pengecualian. Emang begitu dunia. Ada yang kagak boleh, ada. Kagak boleh tapi kadang-kadang boleh. Karena ada sesuatu hal yang membolehin gitu ya.
Wasaminu alla yakhruja hatta yusolliya rakaataini. Yang kedelapan, adab masuk masjid, jangan keluar dari masjid sebelum sembahyang 2 rakaat. Musek, ke masjid numpang tidur doang, nggak boleh. Ada yang numpang makan doang di masjid tuh, sebenarnya nggak boleh tuh, gitu ya. Nah, ada yang numpang ngambil air doang, ada. Kagak boleh bu ngambil air di masjid buat di rumah, itu air diwakopin, itu air wakaf itu, kagak boleh dibawa ke rumah. Bolehnya buat ngambil air wudhu. Tuh seperti mandi di masjid, ya enggak? Ya, enggak boleh. Lah kalau ada musafir bagaimana? Ajak ke rumah kita dia. Musafir ini juga jangan mandi di masjid. Ngomong dia, pas saya pengen mandi, saya dari Surabaya ini belum mandi. Tuh, di masjid pasti ada orang sini semua, ya enggak? Oh di rumah saya dah. Itu men hati-hati. Ntar modus lagi. Tahu-tahu motor lu hilang. Ya boleh bu, jangan curiga, ya enggak? Curiga boleh tapi jangan apa? Iya, kalau orang minta tolong kita curiga mulu, gak bisa nolongin orang, gitu ya. Nah, lakin iza dakhaltal masjidil haram, tetapi apabila kamu masuk masjidil haram, warata tawafa, kamu pengen tawaf, fal abdolu antabda bit tawaf. Lain kita masuk masjidil haram, ya enggak? Abdolnya tawaf dulu baru apa tuh? Baru sholat. Lah ini kalau masjid Mubarak jangan muter doang kagak sholat. Muter di masjid. Sholat apa? Kagak. Jadi sholat 2 rakaat. Masuk masjid tuh. Ya, adat masuk masjid. Fal abdul bil tasumatan wi bi rakaataini sunat tatawaf. Habis tawaf baru sholat. Sholat apa? Sunatat tawaf. Sholatnya di mana tuh kalau di sono? Ya terserah. Yang paling afdol di depan apa tuh? Makom Ibrahim alaihi salam. Gitu ya. Dah. Ya, tuh. Apa man? Wa tahiyatul masjid ma'an. Boleh. Usolli sunatat tawafi ma'a tahiyatul masjid, begitu ya? Boleh, ya. Watasi'u. Ya. Yang ke-9, alla yadkhula illa biwudu'in. Jangan masuk masjid kecuali wudu dulu. Kenapa? Dalam keadaan apa tuh? Wudu dulu. Wa yundabu disunatkan liman lam ya'ti, bagi orang yang kagak sholat tahiyat masjid, ayakula disunatkan apa? Ayakula ngomong arba rakaatin 4 kali. Ini sebagai ganti sembahyang tahiyat mas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tuh kayak ibu kemari tuh sementara masih enggak ganti tuh bu. Tuh berapa kali? 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lah akhirnya yang jadi makruh jadi kagak makruh karena udah diganti tuh sama subhanallah. Patan dapi maka tertolak al karahatu makruh bizalika, gara-gara kita mengucap subhanallah walhamdulillah. Jadi kalau kita masuk masjid kagak sembahyang tahiyat masjid, ya makruh. Makanya kita ganti dengan kalimat apa? Subhanallah. Seterusnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Berapa kali? 4 kali. Kita jenasir caranya tuh. Wa hadza yasulam yatayassaral wudu fil masjid qabla tulil fasli wa illa fala yakfi bizalika litaksirihi bitarkil wudu ma'a tayassuri. Nah ini diganti pakai kalimat subhanallah kalau wudu di masjid susah. Lah di masjid, setiap masjid ada apanya? Ada air wudunya. Kok kagak sholat tahiyat masjid gitu ya? Nah itu namanya kita sembrono tuh gitu. Jadi kalau masih gampang wudu di masjid, airnya ada, apa tuh? Mendingan sholat tahiyat masjid. Wallahu a'lam. Ya rahmat.